Sahur! 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 Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki kebiasaan dan tradisi yang unik dilakukan di bulan suci Ramadan, yaitu membangunkan sahur, dan salah satunya ada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat menyebutnya dengu-dengu. Berada di Kota Bungku, Kabupaten Morowali, pada bulan Ramadan, kita akan melihat sesuatu yang unik dan jarang dijumpai di daerah lain. Di banyak titik, kita boleh melihat bangunan yang terbuat dari bambu yang cukup tinggi, dan di atasnya ada semacam pondok atau balai-balai beratap rumbia. Sebagai orang baru yang baru pertama kali datang berkunjung di Kota Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali, pasti akan bertanya-tanya, apa sebenarnya bangunan tersebut? Setelah melakukan penelusuran dengan mendatangi beberapa tempat berdirinya bangunan tersebut, saya mendapat informasi, ternyata bangunan ini oleh masyarakat di Kabupaten Morowali disebut dengu-dengu. Ban dalam ini kan? Bukan. Ini dibeli juga atau dikumpul ini? Untuk pengikatnya. Oh, dari bengkel-bengkel sekitar. Kalau begitu Om, adik-adik semua pamit ya. Makasih banyak. Sukses. Assalamualaikum. Uniknya, menurut masyarakat di sini, bangunan dengu-dengu ini hanya dapat dijumpai saat akan memasuki bulan Ramadan dan selama bulan Ramadan, dan akan difungsikan selama bulan suci Ramadan. Dan itu dapat kita jumpai hampir di setiap desa di Kabupaten Morowali. Bahkan, di setiap desa ada yang memiliki 2-3 buah. Dengu-dengu biasanya mulai dibangun pada 10 hingga 15 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan dikerjakan secara gotong royong oleh pemuda-pemuda Karang Taruna atau para remaja masjid di wilayah ini. Pengerjaan dengu-dengu dimulai dari pemilihan bambu di hutan atau di kebun warga. Bambu yang dipilih adalah bambu yang sudah tua, panjang, dan lurus.
Selain bambu, bahan lain yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan dengu-dengu adalah tali. Tali sebagai pengikat saat ini telah diganti dengan potongan karet atau guntingan karet ban dalam sepeda motor yang bisa mengikat lebih erat dan kuat. Kemudian atap rumbia, papan sebagai lantai di puncak dengu-dengu, triplex untuk dinding, dan kebutuhan lainnya. Setelah semua kebutuhan untuk mendirikan sebuah bangunan dengu-dengu telah tersedia, barulah pengerjaan pembuatan dengu-dengu dimulai. Bagian pertama ialah menancapkan 4 batang bambu di 4 sudut sebagai tiang utama penyangga. Ukuran lebar dan ketinggian tergantung selera. Tapi biasanya untuk ketinggian sesuai panjang bambu. Sedangkan untuk luas dasar dengu-dengu mulai dari 6 sampai 8 meter. Setelah penentuan 4 tiang utama, kemudian pemasangan batang bambu secara menyilang di masing-masing sisi sebagai pengunci dan pengokoh 4 batang tiang utama. Empat batang tiang utama tadi menjadi penentu ketinggian dari dengu-dengu, biasanya berkisar 8 hingga 15 meter atau disesuaikan dengan keinginan. Setelah ketinggian ditentukan, kemudian dipasangkan lantai yang nantinya akan berfungsi sebagai balai-balai atau pondok kecil yang biasanya berukuran 2 kali 2 meter. Pekerjaan pembuatan satu buah dengu-dengu biasanya memakan waktu 5-10 hari dan akan lebih cepat selesai jika lebih banyak orang yang terlibat secara bergotong royong. Ada yang mengerjakan bagian puncak, ada yang mengikat dan membuat kancingan agar bangunan makin kuat, ada yang mengangkat kebutuhan-kebutuhan lainnya agar tiba di puncak, dan ada yang mempersiapkan dinding penutup balai-balai menara yang sengaja dibentuk dan ditata seindah mungkin sesuai nuansa bulan Ramadan. Semangat gotong royong dan kerjasama terlihat dari kebersamaan ini.
Ada yang komando, ada yang mengirim kebutuhan dan barang-barang yang akan digunakan di atas. Ada canda, ada tawa, semua menyatu untuk sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaan. Tak ketinggalan adalah mempersiapkan alat musik yang akan digunakan pada dengu-dengu, yang terdiri dari gong besar dan gong kecil, pede-pede atau gendang, dan yang mereka sebut ganda. Namun sebelum alat musik ini dinaikkan ke atas dengu-dengu, alat musik tersebut harus dites sebelumnya, sekaligus untuk melatih kekompakan dari para pemainnya. Menurut sejarah, keberadaan dengu-dengu di Bungku dan Kabupaten Morowali secara keseluruhan berawal dari pengaruh kerajaan atau Kesultanan Ternate sejak abad 17 yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kerajaan Bungku di Morowali. Apa yang kita lihat saat ini yang disebut dengan dengu-dengu sebenarnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa menara bambu dan balai-balai beratap rumbia, disebut Raha Sampela. Bagian kedua yakni alat-alat musik yang ada di dalam balai-balai. Alat-alat musik inilah yang disebut dengan dengu-dengu atau bunyi-bunyian atau dengungan. Namun, seiring perkembangan, Raha Sampela dan semua alat musik yang ada di dalamnya lebih dikenal dengan sebutan dengu-dengu. Ini dengu-dengu sudah ada. Dengu-dengu ada, dibunyikan seperti sekarang itu menghadapi besok puasa, dibunyikan sore dan setiap malam setelah tarawih, baru setiap jam 1, 2, 3 membangunkan orang sahur. Kalau dulu itu dengu-dengu cuma satu di masjid, karena dulu ini Bungku ini baru satu masjid. Sekitaran kota Bungku ini baru satu masjid, jadi cuma di masjid itu. Nah, nanti dengan perkembangannya masyarakat sekarang ini yang tidak mungkin lagi mau bersalat di satu masjid, masing-masing kelurahan dan desa membangun masjid. Nah, karena membangun masjid, oleh generasi muda ini melihat agak tertarik, dibangun oleh anak-anak ini. Yang ini kena ke hobi mereka itu. Dan mereka jaga setiap saat harus bunyikan itu, apalagi dalam bulan puasa itu.
Pada zaman dulu, Raha Sampela atau menara bambu sering dijadikan menara pengawas oleh masyarakat yang bermukim di pesisir pantai untuk mengawasi kapal-kapal yang masuk di wilayah perairan Kerajaan Bungku. Seiring dengan berjalannya waktu, menara pengawas ini kemudian dilengkapi dengan alat-alat musik tradisional yang bertujuan membangunkan masyarakat untuk melaksanakan sahur di bulan suci Ramadan. Pak, misalnya mau kita makan sahur. Allah. Iska, bangun nak, sahur. Iya, Mak. Selama bulan suci Ramadan, Raha Sampela dan dengu-dengu ternyata tidak hanya sebagai sarana komunikasi membangunkan sahur, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda sekitar untuk belajar dan memperdalam ilmu agama, dan sebagian memperlancar bacaan Al-Quran yang dilakukan di malam hari selepas salat tarawih atau saat menjelang subuh. Selama bulan Ramadan, terutama saat malam hari, Raha Sampela atau dengu-dengu ini akan terlihat sangat indah karena dipasangi lampu hias warna-warni. Raha Sampela dan dengu-dengu yang berdiri kokoh dan indah, terutama pada malam hari selama bulan suci Ramadan, ternyata juga akan diperlombakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Untuk memenangkan perlombaan ini, beberapa faktor menjadi penentu, seperti keindahan dan kerapian, ketinggian Raha Sampela, hingga pencahayaan yang menarik. Alasan-alasan inilah yang membuat para pemuda di Kabupaten Morowali sangat gigih dalam membangun Raha Sampela dan dengu-dengu menjadi sebaik dan seindah mungkin, dan berharap untuk menjadi yang terbaik. Kami sebagai tokoh pemuda merangkul semua anak-anak muda khususnya di Kabupaten Morowali untuk melestarikan budaya-budaya khususnya yang ada di Kabupaten Morowali. Salah satunya ini untuk membangun dengu-dengu. Jadi pekerjaan dengu-dengu ini secara gotong royong sehingga pelestarian ini bisa terjaga. Kami berharap bahwa dengu-dengu ini bisa menjadi salah satu tradisi yang bisa dibilang kata satu-satunya yang ada di Indonesia atau yang ada di Morowali ini, bisa menjadi kekayaan atau warisan budaya Indonesia. Raha Sampela dan dengu-dengu yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu, saat ini telah menjadi tradisi turun-temurun setiap memasuki bulan suci Ramadan, sekaligus menjadi identitas Kabupaten Morowali yang diharapkan akan tetap lestari dan terjaga.
saya katakan bahwa saya optimis bahwa daging-daging ini tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Karena anak-anak dari generasi ke generasi ini. Yang melihat ini mereka gairah untuk membuat itu, terpanggil. Kita harapkan dari pengambil kebijakan, bagaimana membantu anak-anak itu. Baik itu peralatannya supaya yang lebih bagus. Cuma kalau umpamanya rahasianya itu, kita juga tidak harapkan supaya dibangunkan, jangan. Karena kalau tidak kita bangun, dia tidak budaya lagi, tidak ini. Sebab kita cari tiap hari, tiap tahun dibangun menurut gairah mereka, menurut versi mereka. Bagaimana memperindah. Nah, ketika Anda mengunjungi Kabupaten Morowali, khususnya Kota Bungku di bulan suci Ramadan, selain melihat dengu-dengu dan raha sampela, Anda juga dapat melihat berbagai jajanan dan panganan khas untuk berbuka puasa yang dapat ditemukan di banyak titik di wilayah Kabupaten Morowali. Kue perahu 10.000. Itu berapa? 20. Nah pemirsa, tadi kita baru aja beli untuk menu buka puasa. Banyak sekali jajanan di sini. Tinggal menunggu waktu buka puasa.